Halo semuanya. Nah, kita ketemu lagi di pola desain perangkat lunak. Nah, ini desain pattern yang akan kita pelajari saat ini bernama intercepting filter. Nah, filter biasanya dipakai untuk apa, teman-teman? Buat menyaring ya. Nah, oke. Jadi di sini ada eh, seperti saringan ya, filter yang bisa mengintercept sebuah request. Nah, kita lihat intercepting filter digunakan ketika kita membutuhkan sebuah pre-processing atau post-processing bersamaan dengan request gitu ya, atau respon dari aplikasi gitu. Jadi ada request, nah request itu nanti ketika dieksekusi misalnya membutuhkan post-processing atau pre-processing, jadi tidak dieksekusi hanya si request aja, otomatis akan ditempel filter-filter dan kemudian dieksekusi seluruhnya, seperti itu kurang lebih. Nah, filter-filter ini akan didefinisikan dan diterapkan kepada request yang diminta ya. Nah, sebelum request itu kemudian diteruskan ke aplikasi targetnya. Nah, filter dapat melakukan banyak hal ya yang dapat dilakukan menggunakan filter seperti ini. Misalnya autentikasi ya, atau otorisasi, atau juga logging gitu ya, atau hal-hal lainnya yang membutuhkan uh, intercept seperti ini gitu ya. Nah, kemudian di sini contoh lainnya juga ya, tracking request bisa juga gitu ya. Jadi kalau ada request tuh akan ada eh, trackingnya gitu ya, ada pencatatan dan pemantauannya. Nah, kemudian baru request itu di diberikan ya, dijalankan oleh handler yang sesungguhnya untuk request tersebut gitu ya. Setelah ditambahkan dengan filter-filter seperti itu. Oke. Nah, jadi di sini nanti kita ada desain ininya apa? Kelasnya gitu ya untuk intercepting filter itu. Nah, di kelasnya itu kita akan memiliki yaitu kelas filter gitu ya. Jadi ini akan fungsi-fungsi tambahan yang akan melakukan proses sebelum atau setelah gitu ya. Setelah requestnya diproses oleh handlernya. Nah, kemudian filter itu untuk sebuah request, misalnya filter itu tidak cuma satu yang bisa dijalankan gitu ya, tapi bisa banyak misalnya. Nah, sehingga kita akan menggunakan kelas filter chain di sini. Jadi filter-filter yang banyak itu akan di chain, digabungkan satu dengan yang lain gitu ya. Nah, misalnya diatur diurutan dengan targetnya dengan urutan tertentu gitu ya. Nah, mungkin teman-teman juga nanti bisa kembangin, misalnya filter ini ada yang di, di nanti dieksekusinya tuh sebelum atau sesudah gitu ya, si requestnya sendiri ditangani misalnya gitu. Nah, kemudian target ini adalah request handler yang sesungguhnya gitu ya. Jadi ini adalah request yang akan diprosesnya gitu. Nah, ini akan digabung dengan filter-filter nanti. Nah, filter manager ini berfungsi untuk mengatur filter-filternya gitu ya. Mengatur filter-filternya dan memasukkan filter-filter ke filter chain misalnya. Nah, klien sendiri di sini adalah simulasi dari yang akan meminta request ya ke target di sini. Nah, diagram kelasnya seperti ini. Jadi sebetulnya dalam kasus ini kejadian langsungnya gitu ya, kalau tanpa kita menggunakan filter adalah di sini ada klien. Nah, klien ini membutuhkan request, meminta request ya, membutuhkan layanan dari target di sini gitu. Jadi kalau tanpa ada intercepting filter ini, maka kelas di sini sebetulnya cuma dua gitu ya, klien dengan target ini gitu. Atau di sini ya tiga dengan demonya di sini kan, demonya itu mainnya gitu. Jadi kelasnya hanya tiga ini sebetulnya gitu. Kalau tanpa menggunakan filter apapun, tanpa menggunakan uh, design pattern intercepting filter gitu. Nah, tapi dalam hal ini kita akan menggunakan intercepting filter
di desain pattern ini, maka kita punya beberapa kelas tambahan gitu ya. Nah, di sini tentunya kita membutuhkan filternya sendiri gitu ya. Nah, di sini kita misalnya punya dua macam filter, yaitu authentication dan debug filter. Nah, seperti biasa di desain pattern, ini adalah implementasinya, kita gabung, ada interface-nya gitu ya. Jadi ada dua bagian, interface dan implementation, seperti biasa. Dari sisi pengguna, dia aksesnya ke interface-nya gitu. Tapi nanti yang di-execute realnya adalah implementasi di bawahnya gitu ya. Oke, nah ini adalah filternya. Filter-filter ini bisa digabung gitu. Penggabungannya dilakukan di sini di kelas filter chain ini gitu ya. Nah, di sini ada filters. Ini adalah gabung list daripada filter-filter seperti itu. Targetnya sendiri adalah target yang request yang akan melayani requestnya gitu ya. Nah, filter chain ini juga di-manage oleh filter manager di sini. Jadi ada pengaturnya ya. Di sini menggunakan objek dari filter chain dia. Oke, nah di sini ya mengeset filternya ya yang akan dipasang untuk menyertai sebuah request yang dilakukan target. Nah, jadi seperti itu mekanismenya. Kita punya main-nya di sini. Main itu di dalamnya mensimulasikan ada klien yang membutuhkan layanan dari target. Nah, layanan itu dia tidak langsung akses ke target, tapi dia menggunakan filter manager. Nah, oleh filter manager diatur filter-filter yang akan digunakan bersamaan dengan eksekusi targetnya nanti. Nah, filter-filternya itu disimpan di sini di dalam filter chain gitu ya. Dan nanti dieksekusi bersama dengan targetnya seperti itu. Nah, kita langsung ke contoh kodenya aja ya. Nah, ini contoh kodenya. Jadi kita memiliki sebuah interface filter. Di sini hanya mendefinisikan bahwa filter itu punya metode execute gitu ya. Nah, kemudian kita punya ceritanya punya dua buah filter, yaitu yang satu untuk authentication itu ya, implement dari filter, kemudian yang kedua untuk debug. Nah, dua-duanya harus mengimplement metode execute di sini kan, karena metode execute di sini kan abstrak metode ya di dalam sebuah interface. Jadi nggak ada bodinya. Nah, bodinya ada di dalam implementasinya di sini. Nah, supaya sederhana, kita di sini cuma menuliskan aja gitu ya. Jadi kita nanti mengenali kalau keluar tulisan authentication request, kemudian nama string requestnya gitu ya. Requestnya string berarti kita tahu bahwa authentication filter ini dijalankan gitu ya. Demikian juga debug filter ini kita tahu bahwa itu dijalankan ketika muncul output request log seperti ini. Nah, dalam real world-nya berarti di sini kan kita bisa melakukan filter gitu ya, authentication misalnya mau dia akan menguji gitu. Yang mengakses ini memang punya hak akses atau enggak misalnya gitu ya. Dia punya hak akses enggak, dia otentik atau enggak gitu. Dia user yang terdaftar atau bukan misalnya. Dia melakukan pengecekan ke daftar user misalnya kalau oke, berarti boleh dilanjutkan ke request-nya, dieksekusi gitu ya, dijalankan. Kalau enggak ya dikasih peringatan dan tidak boleh dilanjutkan prosesnya, misalnya gitu ya. Oke, nah di sini jadi kita bikin sesimpel mungkin. Nah, kemudian ini adalah sisi targetnya. Di sini juga target tuh ceritanya menyediakan sebuah layanan proses tertentu gitu ya. Di dalam hal ini kita cuma menuliskan executing request, berarti requestnya sedang dieksekusi di situ. Nah, target. Nah, kemudian tadi kita punya kelas filter chain ya. Nah, disinilah filter-filter kita itu didaftarkan di dalam sebuah list dari bermacam-macam filter gitu. Jadi dalam bentuk array list ya. Nah, di sini juga kita simpan target sesungguhnya dari request itu apa gitu ya yang mau dieksekusi. Kita simpan di sini. Nah, kita punya metode di sini ada add filter. Jadi kalau kita menambahkan sebuah filter, maka filter ini akan ditambahkan ke dalam daftar filter kita gitu ya. Jadi kita bisa punya banyak filter yang dipergunakan di sini gitu.
Kemudian di sini untuk targetnya, nah itu ada set target, maka akan diterima targetnya di sini, gitu ya. Dari sini masuk ke sini, dan ini disimpan targetnya di sini ya. Mengupdate yang ditunjuk dari atas di sini berarti dari atributnya. Nah, kemudian ketika kita lakukan eksekusi dari request tersebut, maka kita akan jelajahi semua filternya ya. Satu persatu filternya akan dieksekusi. Nah, itu ya. Jadi filter, execute, request-nya ini. Jadi masing-masing untuk request ini tuh, filter ini tuh bisa mengintercept sesuatu gitu ya. Bukan cuma request-nya jalanin filter-filter dulu, request-nya terakhir gitu. Tapi request dari sini tuh oleh filter bisa diapa-apain dulu gitu ya. Karena di request-nya itu di feed, dikasih ke filternya. Mungkin sama filter ada yang dimodifikasi dan lain-lain gitu ya. Oke. Nah, setelah di sini seluruh filternya yang sudah kita daftarkan dalam filter chain, dalam listnya filter sini dieksekusi, barulah kita eksekusi targetnya terakhir gitu ya. Nah, kalau di sini juga lihat ini berarti ilustrasinya semua filter itu adalah pre-processing gitu ya. Karena di sini jalanin dulu semua filter, baru jalanin request-nya gitu. Nah, dalam kenyataannya nanti bisa sesuai kebutuhan kita. Misalnya filter itu misalnya kita pecah, ada yang pre-processing, ada juga yang post-processing gitu. Sehingga filter dieksekusi di sini setelah eksekusi targetnya selesai gitu ya. Setelah eksekusi target selesai, kemudian misalnya dari output targetnya kita modif lagi dengan filter-filter tertentu gitu. Kita pasang filter merupakan post processing di sini. Jadi yang ini adalah kalau pre-processingnya gitu ya. Pre-processing filternya disimpan di sana, untuk post processing misalnya di sini gitu. Processingnya sendiri adalah target execute-nya kan. Ini adalah processingnya sendiri di sini. Oke, jadi dalam ilustrasi ini semua kedua filter kita adalah pre-processing. Oke, nah di sini di sisi filter manajernya, oke jadi kalau dia terima targetnya, dia mengeset targetnya, kemudian dia membuat menyiapkan filter chain-nya gitu ya, objek filter chain-nya. Nah, di dalam filter chain itu kan ada daftar filternya. Kalau dia dipanggil method set filter ini di filter manager, maka filter yang baru ini akan ditambahkan gitu ya. Ditambahkan ke list filter yang ada di dalam filter chain gitu. Jadi di sini namanya emang set, tapi sebetulnya ke filter chain-nya selalu di-add gitu ya. Dia tidak akan mengganti filter yang sebelumnya, tapi menambahkan dari terhadap filter-filter sebelumnya gitu. Oke, nah di sini baru ini metode utamanya filter request. Ketika ada request, nah request itu dieksekusi di sini ya, dieksekusi menggunakan si objek filter chain. Nah, di dalam filter chain itu kan udah ada list filternya, dan filter-filternya akan dieksekusi semua terlebih dahulu terhadap request, baru kemudian si targetnya utamanya gitu ya. Oke, nah ini sisi kliennya ya. Klien hanya perlu mengeset filter manajernya, dimasukin ke atributnya di atas. Kemudian nanti kalau ada request, send request, nah filter manager, nah requestnya itu dijalankan di sini. Jadi ini akan men-trigger semua ke belakangnya. Oke, nah sekarang program utamanya ya. Nah, di sisi program utamanya seperti ini, kita bikin objek filter manager. Kemudian ini objek targetnya ya di sini dibuat dan langsung dikirim ke konstruktornya filter manager untuk dicatat targetnya yang mana gitu kan. Filter manager harus tahu target sesungguhnya di mana request itu yang akan memproses request aktualnya adalah si target. Nah, kemudian kita coba ke filter manager ini, kita set filternya, dua-duanya ya, kita coba jadi filter authentication dan filter debug, kita masukkan dua-duanya. Nah, kemudian kita bikin objek kliennya. Nah, dari objek klien ini akan memanggil set filter manager, kemudian filter manager tadi yang sudah mendaftarkan dua
dua buah filter akan dimasukkan gitu ya. Jadi di set, jadi manajernya menggunakan yang itu. Kemudian ketika klien di request, nah dia meminta sebuah request, misalnya home gitu ya. Misalnya ini sebuah request untuk kalau di web tuh misalnya mau pindah ke layar home-nya gitu misalnya ya. Nah kita lihat, jadi sebetulnya di sini semua atas persiapannya, nah eksekusinya ada di sini ya. Nah, ketika ini dijalankan, maka kita lihat ada outputnya authentication request gitu ya, dari request home-nya. Nah, berarti ini adalah filter authentication. Nah, ini ya, authentication filter dijalankan di sini. Setelah itu, keluar outputnya request log. Nah, itu berasal dari debug filter di sini. Ini dijalankan juga debug filter gitu. Nah, terakhir baru ini adalah executing request. Ini adalah dari si targetnya gitu ya. Ini dari filter yang pertama authentication, ini dari filter yang kedua filter debug. Nah, ini baru yang dari targetnya gitu. Jadi kalau tanpa menggunakan intercepting filter pattern ini, yang ada keluar bakal hanya ini aja gitu ya. Seperti ini. Nah, tapi ini tadi kita sudah tambahkan filter-filternya di sini, maka ketika dieksekusi di sini, dia akan eksekusi dulu filter-filternya, kemudian baru request utamanya yang dia eksekusi. Nah, seperti itu ya. Ini kita buat sengaja sesimpel mungkin supaya teman-teman mudah memahami mekanismenya gitu ya. Jadi dalam real world-nya pasti berbeda gitu ya, ada proses-proses tambahan lainnya. Nah, tapi mekanismenya, cara kerjanya kurang lebih adalah seperti ini. Hubungan antara kliennya, targetnya, filter-filternya, filter chain-nya, dan filter manager. Modelnya seperti ini hubungannya. Jadi model hubungannya kira-kira akan tetap sama gitu ya ketika kita di real world seperti itu. Tapi proses-prosesnya pasti berbeda gitu ya, karena ini hanya demo saja. Oke, nah yang berikutnya ini contoh intercepting filter pattern yang ditulis di dalam sisap. Jadi teman-teman yang sisap bisa mengikuti yang contoh di sini ya. Oke, nah ini adalah interface filternya, kemudian ini debug filternya, gitu ya. Kemudian ini authentication filter. Nah, ini adalah kelas targetnya. Kemudian ini adalah filter chain-nya, dia menyimpan list dari filter di sini dan juga menyimpan targetnya. Nah, eksekusinya di sini kan, ini filternya dieksekusi dulu semua, baru targetnya dieksekusi di sini. Oke, nah ini adalah filter manajernya, dia bisa melakukan set filter ke sini ya, masuk ke filter chain-nya, sebetulnya di add, bukan di set. Dan nanti terakhir dieksekusi. Setelah filternya siap semua, maka akan dieksekusi. Oke, nah ini sisi kliennya, dia menggunakan filter manajernya, kemudian ceritanya di sini dia men-send request. Oh ya, ini metode untuk men-send requestnya. Demo send requestnya sendiri dari main-nya di sini ya. Nah, dia membuat filter manager di main-nya dan menentukan targetnya. Di sini juga sama, ada dua filter yang di set gitu, jadi dimasukkan di filter manager, di filter chain ya. Jadi ada dua ini akan dieksekusi. Nah, kemudian di sini send request-nya home. Nah, ini juga output-nya kurang lebih sama ya. Artinya di sini authentication request-nya filternya dieksekusi, yang authentication request, yang ini juga filternya dieksekusi, yang debug filter, nah ini baru execution request home, ini baru targetnya dieksekusi. Oke, nah itu contoh di sisap. Oke, nah jadi segitu aja tentang intercepting filter. Nah, intercepting filter ini add pre-processing atau post-processing to client request. Oke, terima kasih teman-teman semua.